Oke sobat, kita mau sedikit berbagi ya. Ini buat edukasi. Ini buat teman-teman yang punya mobil, harus perhatikan bagian yang mau saya jelaskan ini, terutama pengguna mobil-mobil old ya, mobil tua. Nah jadi ini kan saya lagi sementara masih proses ya untuk restorasi mobil ini ya, Corolla DX. Nah jadi mobil ini tuh lumayan banyak kroposnya. Coba kita dulu ke sini ya, ke bagasi belakang nih, lihat banyak yang keropos ya. Sebenarnya ini hal yang wajar karena memang usia mobil kan udah lumayan tua ya. Ini mobil tahun 82 DX, Corolla DX. Ini pekerjaannya sudah kira-kira 80% ya, sedikit lagi mau selesai. Nah yang saya mau jelaskan buat teman-teman, jadi berdasarkan pengalaman beberapa mobil ya yang saya sering suka tangani di bengkel, itu sering sekali terjadinya keropos pada bagian pintu disebabkan karena ini teman-teman. Nih ya, ini harus perlu tahu. Ini contohnya ya. Ini sudah saya kerok, sudah saya gerinda karena bolong-bolong ya di sini. Ini kalau kita balik di sini apalagi ya, parah sekali ya, bolongnya banyak sekali. Ini pas didudukan bawah sini untuk karet, posisi karet pintu yang nanti kalau ditutup itu ketemunya di sini. Karet pintu ya. Nah, jadi yang mesti diketahui sebenarnya kalau misalnya kita pengguna mobil tua ya atau pengguna mobil tahun muda, bisa sangat berkemungkinan terjadi keropos di pintu itu disebabkan karena di pintu itu di sisi kiri sini, di balik sini itu ada lubang ya, dia ada tiga biasanya. Ada juga yang dua, ada juga yang tiga, ada juga yang empat. Jadi sini satu, ada lubang di balik sini, satu, dua, yang ujung sana satu lagi, tiga. Perhatikan ini, kalau misalnya hujan atau kita cuci mobil, air kan di sini nih, dari karet celah kaca ya masuk ke sini kan. Nah, makanya kalau kita buka door trim backlighting dalam tuh biasanya suka ada plastik. Buka backlighting tuh ada plastik kan. Itu buat jaga jangan sampai tembus ke backlighting ya. Masuk ke sini, air turun. Nah, di sini dia ngendap di bawah. Karena lubang di sininya itu tertutup ya, maka air tergenang di sini. Ya, makanya kalau kita pas buka pintu terus kita goyang-goyang pintunya begini, itu kayak macam ada genangan air di sini. Ya, itu yang bisa menyebabkan sangat berpotensi akan terjadinya keropos kawan. Ya, padahal sebenarnya kita hanya perlu membersihkan aja jalurnya. Jadi di sini kita bisa tusuk-tusuk ya. Atau kita buka door trim, kita siram dari dalam pakai selang sambil ditusuk-tusuk di sini. Ya, terus sini satu, tengah sama no ujung sana ya. Jadi supaya pada saat ada air dia turun, airnya langsung turun ke sini. Langsung turun, jangan dia ngendap. Nah, itu yang memicu terjadinya keropos. Terutama kalau di pintu itu paling sering rusak itu bagian bawah. Ya, ini mobil semua kena pintunya tuh bagian bawah. Ya, semuanya hancur bagian bawah. Ini yang di pintu sebelah kiri ini masih agak mendingan ya kondisinya begini. Kalau lihat yang lain itu sudah saya repair ya. Itu parah banget, teman-teman. Coba lihat ya. Ini yang udah jadi ya. Ini jadi nih. Ini yang udah jadi ya. Kalau kemarin ini hancur bawah sini nih. Hancur. Udah kita ganti plat baru, udah kita las ya. Itu yang mesti diperhatikan kalau punya mobil tua itu, atau mobil muda juga tahun muda, jangan disepelekan. Tuh ini yang contoh yang sana tuh ya, yang yang sudah saya kerjakan tuh. Itu di bawah sana tuh kalau air masuk dia kedap di situ tuh di dalam. Ini kan door trim saya buka nih. Tuh. Airnya tuh ngendap di situ. Ya, itu makanya kalau lubangnya nggak kita bersihkan, udah sering berjalannya waktu langsung keropos dia. Nah, jadi kalau sudah begini harus kita las, ya kan? Mesti adakan restorasi body atau repair body ya. Adakan perbaikan. Dan lagi kalau begini kan karena kita mungkin tidak merawat disebabkan karena itu ya, penyumbatan air di dalam sini, akhirnya kita mesti mengeluarkan banyak biaya dan mobil mesti nongkrong di bengkel ya. Harus nginap di bengkel sekitar 2 minggu, 1 sampai 2 minggu. Jadi itu teman-teman harus diperhatikan. Yang pertama itu ya, di bagian sini harus dibersihkan. Kemudian di bagian sasis itu juga perlu diperhatikan. Kadang sasis itu kalau mobil tua tuh suka keropos. Nah, ini udah kita perbaiki kemarin. Di sini jebol. Oh,
Udah kita ganti plat baru tuh luar dalam kenanya. Ya, sasis juga mesti dicek. Apalagi yang berhubungan dengan kaki-kaki seperti ini. Ya, kalau kakinya sampai berubah, apalagi dudukan stabilizer berubah karena keropos atau pengerjaannya kurang tepat, atau mungkin mobil bekas kena tabrakan, itu pasti lari. Dampaknya akhirnya mobil nggak bisa dispuring. Ya, kalau buat jalan kencang tuh limbung, terus ban bisa makan dalam. Itu kalau berhubungan dengan sasis bagian depan yang ada dudukan stabilizer sama lower arm tuh ya. Kemudian trisplang nih. Ini trisplang ini baru habis saya kerjakan juga. Tadinya ini jebol, jadi kita ganti plat ya. Plat kita ganti utuh. Ganti plat baru, ini masih dalam tahap pekerjaan. Kita ganti semua itu luar dalam. Dan kalau sudah begini waktunya lama, ongkos pekerjaannya juga lumayan. Ya, kemudian di daerah sini sering banget keropos di talang air. Apalagi kalau mobil kijang ya, itu paling sering di sini keropos talang air. Oke teman-teman, jadi seperti itu aja sedikit saya jelaskan. Mudah-mudahan yang punya mobil-mobil tua luangkan waktu ya untuk mengecek. Kalau sudah begini kita harus restorasi lagi kan, las-las lagi, terus kita bisa gunakan hammer tune atau pelingkut untuk anti karat. Oke teman-teman ya, seperti itu ya. Demikian video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat ya kawan. Kita hanya berbagi aja ya, ini buat edukasi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi teman-teman. Selamat bekerja kembali setelah mudik lebaran. Salam otomotif, thank you teman-teman. Nafri Channel, bye.